fungsi pajak. Ya, ada yang tahu hati-hati? Tahu fungsi pajak yaitu membiayai pengeluaran negara, Bu. Oke, bagus. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mata pelajaran ekonomi tentang konsep dasar akuntansi. Nah, sebelum belajar, Ibu akan tampilkan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu berbasis pada problem based learning ya, dengan metode atau media PowerPoint dan juga video. Oke. Baiklah anak-anak, ini dia tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis sejarah perkembangan akuntansi baik yang ada di Indonesia maupun secara global, yaitu di luar negeri. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian, manfaat, dan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi bidang-bidang akuntansi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi pengguna informasi akuntansi. Oke, selanjutnya untuk metode pembelajaran kita menggunakan pendekatan model problem based learning. Untuk penilaian ada 3 teknik ya penilaiannya. Yang pertama, penilaian sikap, yaitu bagaimana nanti aktivitas anak-anak melakukan diskusi, kerja samanya ya, disiplinnya, tanggung jawabnya,
Kemudian pengetahuan yang kedua, ini akan Ibu berikan soal, nanti ada post test ya. Kemudian yang terakhir, keterampilan atau penilaian pada praktik pembelajaran ketika kalian sedang diskusi. Oke. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Tadi sudah di absen ya? Oke, sudah ya. Hadir semua tadi ya, Nak? Sudah, oke. Baiklah anak-anak Ibu. Sebelum kita belajar, ada sedikit kata motivasi di sini. Ya, ini dia. Jika kamu tidak sanggup menahan melelahnya belajar, maka kamu harus menahan keringnya bodoh amat. Ya, jadi anak-anak Ibu, kita harus terus belajar ya. Gak ada yang namanya rugi di situ. Demi apa sih untuk itu? Demi apa? Untuk mencapai cita-cita. Semua punya cita-cita dong ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu pengen mengetes fokus anak-anak. Kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, untuk ice breaking kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuknya satu ya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, fokus ternyata. Kita ulang satu kali lagi, oke? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, good job. Satu lagi, tepuk semangat. Iya, alhamdulillah anak-anak itu hari ini sudah semangat ya sepertinya. Oke. Oke, di sini Ibu akan tampilkan gambar. Sebelum tampil ini, setelah ini akan Ibu tampilkan video pembelajaran ya. Selanjutnya kita akan lihat ke video pembelajaran terlebih dahulu. Accounting atau disebut juga akuntansi adalah ilmu tentang perhitungan yang biasa digunakan dalam masyarakat. Pengertian akuntansi menurut Ikatan Akuntansi Amerika adalah suatu estimasi, potongan hingga pelaporan data keuangan yang mana penilaian dan pilihannya bersifat jelas dan tegas sehingga individu terdapat memanfaatkan dengan baik. Tahukah kamu siapakah orang yang mencetuskan hukum ini? Dalam sejarah dunia tercatat bahwa pada tahun 1494 Luca Pacioli dan Father of Accounting, seorang matematikawan asal Prancis, mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionalita, yang artinya kumpulan pengetahuan aritmatika, geometri, proporsi dan proporsional. Dalam buku itu terdapat subjudul Tractus de Computias et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan pasangan. Subjudul inilah yang menjadi sikap terlalu munculnya akuntansi. Meskipun disebut sebagai Father of Accounting, sebenarnya Luca Pacioli tidak menciptakan sistemnya disebut akuntansi. Beliau hanya mendeskripsikan secara sederhana metode yang digunakan oleh para pedagang di Venesia selama zaman Renaissance Italia. Sistemnya mengikuti banyak siklus akuntansi yang kita kenal sekarang ini. Dalam bukunya, ia menyebutkan suatu praktek dagang baru yang dikenal bahkan hingga saat ini dipakai jutaan perusahaan yang punya nama double entry system. Apa itu double entry system? Double entry system atau sistem double entry menjelaskan bahwa setiap transaksi pasti akan mempengaruhi minimal dua atau nominal yang besar. Dua atau nominal yang dimaksud adalah debit dan kredit. Jika dilihat sekilas, maka step ini menunjukkan tinggi apa yang disebut sebagai teori keseimbangan antara debit dan kredit yang ditambah pakai dalam dua
praktik baju yang terkenal oleh dokter nasional. Lalu bagaimana sejarah reputasi dalam Islam? Apakah berbeda dengan sejarah fikih? Islam adalah agama yang menyatakan bahwa dia adalah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam sejarah Islam ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di mana di Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama mujahidin, terdapat undang-undang yang diterapkan untuk pelarangan syarikat atau pembesaran akuntansi wakaf atau larangan penggunaan harta dan pengayaan negara. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai sebuah masalah serius dengan ditemukannya ayat terpanjang yaitu surat Al-Baqarah ayat 242 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimankan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimankan, maka hendaklah walinya mengimankan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki di antara kamu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka oleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu bukan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis tentang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu pada zaman tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjodoh, dan janganlah penulis dan saksi saling sendiri-sendirikan. Jika kamu lakukan demikian, maka sesungguhnya hal itu lebih memperhatikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah akan mengetahui segala sesuatu. Ayat-ayat tersebut menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam muamalah, penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterapkan oleh kaidah-kaidah hukum yang patut dipedomani dalam hal tersebut. Al-Quran sendiri telah diturunkan pada tahun 16 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa kita harus menuntut seadil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syura ayat 141 sampai dalam 144 yang berbunyi, sempurnakanlah perkara dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berikat dan timbangkan dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu menghina manusia dan hakimnya, dan janganlah kamu mengajari dan memahami dan membuat dari sahabat dan sahabat kepada Allah. Dengan demikian, dapat kita sampaikan dari sejarah bahwa kita tidak mau dengan sistem akuntansi, karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 11 Masehi, yaitu 800 tahun lebih dahulu dari ungkapan syariah yang menartikan hukumnya pada tahun Yang perhatikan tahunnya ya, perbedaannya. Oke, setelah tadi penjelasannya, kira-kira tadi tentang apa ya? Sejarah, akuntansi. Nah ternyata anak-anak, sejarah itu kalau di dunia ya, itu yang di pertama kali mengungkapkan itu Luca Pacioli, atau biasa dibilang Luca Pacioli ya. Dia dari kebangsaan Prancis. Dia menemukannya pada tahun 1492. Tapi ternyata Al-Quran sudah lebih dulu menuliskan konsep dari akuntansi yang ada tadi di surat Al-Baqarah. Jadi yang mana dulu yang menemukannya? Ya wallahu a'lam bishawab ya. Kalau di dalam Al-Quran ya itu lebih dulu. Dia selisihnya 884 tahun yang lalu. Gitu ya. Oke anak-anak. Selanjutnya Ibu akan tampilkan gambar
Dan juga yang terakhir, siapa sih yang pakai akuntansi itu kalau di perusahaan ya? Oke. Sebelum Ibu lanjut, Ibu pengen tanya, apa sih akuntansi itu? Iya, Tati. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, dan mengelola keuangan. Iya benar. Ada lagi? Saya, Bu, Iya silakan. pembukuan keuangan, Bu. Oke, good job. Ada lagi nak? Satu lagi? Oke, iya benar sekali yang kalian bilang. Itu semuanya termasuk dari kegiatan akuntansi.
Baiklah teman-teman, untuk penjelasannya akan dibaca oleh teman saya. American Accounting Association. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi dan mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang jelas terkait dengan informasi. Akuntansi adalah ilmu yang mempelajari kebiasaan dan mencari informasi keuangan kuantitatif, kualitatif, dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan data dan melaporkan informasi ekonomi untuk menentukan penilaian dan keputusan yang jelas bagi pengguna informasi. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pengumpulan analisis dan melaporkan informasi keuangan untuk membantu berbagai pihak dalam mengambil keputusan ekonomi terkait suatu entitas. Ya, oke. Baiklah teman-teman saya, itulah presentasi kami. Dari selanjutnya ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya nggak? Ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baiklah, itu dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh dulu dari kelompok 1. Ya, silakan dulu kelompok 1. Mantunya yaitu kita lanjut ya, presentasi kelompok 2. Oke, silakan.
Pertanyaan dari Cynthia, mengapa prinsip akuntansi sangat dibutuhkan dalam pencatatan akuntansi? Nah, jadi prinsip akuntansi itu berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipercaya, relevan, dan konsisten. Pendapatan ini ditemukan oleh Heri pada tahun 2019. Oke, bagaimana jawaban dari Tati? Apakah bisa diterima, Cynthia? Oke, terima kasih. Silakan. Baiklah, itulah presentasi dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kembali. Ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kelompok 3 ya. Oke, silakan lanjutkan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi bidang-bidang akuntansi. Baiklah teman-teman, penjelasannya akan dibaca oleh teman saya. Bidang-bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. 2. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Next. Bidang akuntansi secara umum. 1. Akuntansi berdasarkan tujuan. 2. Akuntansi berdasarkan profesi. Bidang akuntansi berdasarkan tujuan. 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. 2. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting. 3. Akuntansi biaya atau accounting. 4. Akuntansi pemeriksaan atau accounting. 5. Akuntansi perpajakan atau taxation. 6. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Oke. 7. Akuntansi anggaran atau budgeting. 8. Sistem akuntansi atau accounting system. 9. Akuntansi sosial atau social accounting. Bidang akuntansi berdasarkan profesi. Akuntan publik atau public accounting. 2. Akuntan reference atau reference accountant. 3. Akuntan pemerintahan atau government accountant. 4. Akuntan pendidikan. Karakteristik laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan yang terdapat pada suatu perusahaan yang dapat membantu menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Oke. Baiklah, itu presentasi dari kami. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, jadi untuk bidang-bidang ini, boleh kembali sedikit ya. Bidang-bidang ini ternyata luas ya untuk bidang akuntansi ya. Ada yang secara umum ya. Kemudian ada apa lagi kedua ya? Ada berdasarkan tujuan profesi ternyata ada juga. Dan yang lanjutnya tadi bidang akuntansi di bagian apa nih? Tujuannya nih, berdasarkan tujuannya ternyata banyak. Jadi akuntansi itu banyak dipakai di pemerintahan. Ada yang di biaya, akuntansi biaya, akuntansi anggaran itu, sistem akuntansi. Kalau ibu-ibu jualan kecil kira-kira pakai akuntansi nggak sih? Pakai nih, dia pakai ibu. Cuman dia dalam bentuk sederhana, hanya jual beli dan transaksi pembayaran tanpa
tidak ada silakan gitu. Sekian penampilan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sudah semua ya. Kelompoknya tampil untuk diskusi. Nah, dari situ kita jadi tahu ya, Nak ya. Apa itu? Yang pertama tadi apa ya? Pengertian lansia. Yang kedua, manfaat akuntansi. Terus, prinsip akuntansi. Kemudian tadi ada yang kelompok 3 apa yang disampaikan? Bidang
biasakan ditulis biar kuat. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, manfaatnya ya, ini yang tadi aku bilang akan menjadi tanggung jawab ya, dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Yang terakhir, Membantu dalam mengatur keuangan keluarga sehingga lebih terkontrol. ya, ternyata di dalam keluarga pasti punya uang ya, dalam keluarga ya, baik itu anak, kita sendiri punya ya, suami, istri, dan lain sebagainya. Itu pastinya punya keuangan masing-masing. Contoh seperti kalian, ya kan? Hari ini uangnya dikasih per minggu, contohnya. Dikasih kira-kira berapa kalau per minggu? 1 hari 10 cukup ya? Cukup ya kira-kira ya? 1 hari 10.000 contoh. Nah, jadi orang tua kamu ngasihnya dalam seminggu dikasih langsung 60.000. Oke? Ini papa kasih 60.000 untuk seminggu. Siapa yang bisa mengontrol itu? Kita sendiri. Contoh, uang paket habis, tahan dulu, ya kan? Kalau pengen beli paket, uangnya langsung habis, akhirnya nggak jajan, ya kan? Jadi akhirnya kita harus mengontrol keuangan sendiri tanpa kamu sadari. Itu merupakan akuntansi dalam kegiatan sehari-hari. Ya, anak-anak ya. Itu manfaatnya. Kemudian selanjutnya tadi bidang-bidang.
Dokter Maira boleh dicek di HP ya, bagian link ya. Selamat dikerjakan prosesnya di grup.
Sesuaikan aja ya. Nanti kalau kamu jawabannya kamu udah bisa kan? Hasilnya kan ya? Ini? Pelan-pelan aja lah. Oke, sudah siap semua?
Hujan deras-deras, hujan deras-deras, hujan deras-deras, hujan deras-deras, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, jas badai.
pembelajaran yang lebih baik lagi. Akhir kata, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita selesai, silakan dipimpin doa selesai belajar ya oleh Nartati. Silakan Nartati. Ya, alhamdulillah ya. Udah kita adakan pembelajaran. Dimulai dengan doa, pembelajaran juga ditutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkat ya ilmunya ya anak-anak. Oke. Silakan. Oke, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Ibu masuk hari apa minggu depan? Hari Rabu, Bu. Rabu lagi ya. Habis ini yang masuk siapa? Bu Tiwi, Bu. Oh, Bu Tiwi. Oke, ketemu di kelas ya. Ya, Bu. Jadi media pembelajarannya boleh dikumpul? Ya, yang medianya silakan dikumpul ya. Oke. Sudah semua? Ya, Bu. Tadi ada itu. Oke, ya.